Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Hari ini kita akan lanjut belajar TU ya. TU, soalnya kurang lebih ada 11. Nanti insya Allah kalau memang bisa selesai lebih cepat, ya lebih bagus ya. Nanti minta tolong eh, aktif dalam bertanya. Kemudian kalau ada yang belum jelas, boleh ya, boleh banget langsung langsung ditanyakan aja ya. Oke, saya nggak akan lama-lama. Kita langsung ke nomor satu. Nomor satu, oh ya, sorry. Ini soal ini adalah request dari siswa, kemudian dikirim ke Kak Alisan, kemudian di compile ya, di compile jadi satu, jadilah saat ini ada 11 soal ya. Kita akan belajar bareng-bareng, mulai dari nomor satu ya, sebentar. Saya langsung bahas saja seperti ini. Baik, soal nomor satu tentang ini lagi-lagi tentang apa ya ini ya saya nyebutnya apa ya mungkin persamaan ya ini persamaan persamaan dua variabel atau satu satu variabel ya. Kak boleh share soalnya Kak? Eh, Kak Alisan bisa dibantu jawab share soal untuk Julian. Oh iya, nanti dikirim di grup ya. Oke, itu ya Kak Julian ya. Baik. Ya ini ada sebuah soal cerita, ini lagi-lagi bagian dari Tio ya, soal cerita. Soal ceritanya tentang suatu persamaan aja. Apakah perbandingan? Iya, di akhir-akhirnya dibandingkan ini ya. Seperti itu. Oke, kita langsung ke pembahasannya. Pada sebuah pabrik, jumlah produksi rusak pada bulan Januari 7% dari seluruh produk yang dihasilkan. Saya tulisnya seperti ini, Januari ya, Januari itu produk yang dihasilkan kita misalkan sebagai X. Kemudian produk rusak nanti ya, Mbak. Rusak itu 7%. 7% dari apa? Dari produk yang dihasilkan. Januari. Kemudian Februari, dan pada bulan Februari 8% dari seluruh produk yang dihasilkan. Produk yang dihasilkan, produk yang dihasilkan boleh dimisalkan sebagai Y gitu ya. Kemudian produk yang rusak itu 8%. 8% dari apa? Dari Y. Itu dua kalimat pertama. Lalu ada kalimat berikutnya. Jika persentase produk rusak pada kedua bulan digabungkan, artinya berarti Jan plus Feb ya, digabung ya. Persentase rusaknya 7,8%. Itu sama aja dengan artinya apa? Produk produk yang dihasilkan ya, produk yang dihasilkan itu kan sama aja dengan penjumlahan ya. Apa itu? X tambah Y, betul ya? X tambah Y. Kemudian produk yang rusak. Produk yang rusaknya apa? Itu 7,8% dari apa? Dari X tambah Y. Itu mungkin pembukaan awal. Ini Januari, ini Februari, ini Jan plus Feb. Total, Jan tambah Februari. Seperti itu. Uh, bisa ya dipahami ya untuk kalimat matematikanya. Pertanyaannya adalah, berapakah jumlah produk yang dihasilkan pada bulan Januari dibanding jumlah produk yang dihasilkan pada bulan Februari? Itu sama aja dengan perbandingan Jan sama Feb ya. Sama aja dengan X banding Y ya.
Ya, yang ditanyakan yang X-nya dibanding dengan Y-nya itu aja. Oke, gimana kita bisa mengolah kalimat matematikanya? Kurang lebihnya seperti ini. Bentar ya. Kalau Januari itu saya misalkan totalnya X, maka yang rusak adalah 7% X. Kalau Februari saya misalkan Y totalnya, maka yang rusak adalah 8% Y ya, yang rusak. Seperti itu. Nah, kalau digabung dua-duanya, yang rusak berapa? Rusak total ya, total. Rusak total berapa? Kita bicara rusak total. Rusak totalnya berapa? Itu sama aja dengan 7% X ditambah 8% Y dong ya. Betul nggak? 7% X ditambah 8% Y. Rusak total. Ini itu sama aja dengan ini. Yang di bawah ini, saya lingkari ya. Ini. Ini. Nah, ini persis ya. Seperti itu. Nah, ini bisa kita bikin persamaan ya. Rusak totalnya ini ya ditambahkan kan ya. Itu sama aja dengan 7,8% dari X tambah Y. Maka saya tuliskan, ini saya gabung ya, saya gabung. Apa itu? 7% X ditambah 8% Y itu sama dengan 7,8% X tambah Y. Lalu dijabarkan. Gitu ya, dijabarkan jadinya apa? 7,8% X ditambah dikali masing-masing ya, 7,8% Y. X sama X dikumpulkan, Y sama Y dikumpulkan. Yang Y dipindah sebelah, maaf, maaf. Yang Y dipindah sebelah kiri, 8 dikurangi 7,8 adalah 0,2% Y. Yang X dikumpulkan sama X, ya, dipindah ruas, 7,8 dikurangi 7 adalah 0,8% X. Seperti itu. Yang diminta tapi X per Y ya, yang diminta. X per Y berarti saya pindah ruas ya, Y ke sana. X per Y sama dengan, ya ini ke sini ya, berarti apa? 0,2% per 0,8%. Atau kalau disederhanakan, ya, disederhanakan jadi apa? Ini coret, coret ya, sama dengan 2/8 ya ini, 2/8. Kecilin lagi, bagi 2, 1/4. Maka jawabannya adalah 1/4 atau yang D. Itu pembahasan nomor 1. Silakan kalau ada yang belum jelas, saya tunggu pertanyaannya. Sebentar saya buka kolom chat ya. Ada ya? Oh, jangan. Oke, sip. Ya, silakan teman-teman yang mau tanya nomor 1. Oke, data masuk. Kak, boleh diulang? Tidak, Kak. 0,2% dari mana, Kak? Oke, Salma. 0,2% dari mana, Kak? Oke, baik. Ini ya. Pertama, prosesnya kan dikali silang nih. Oh, sorry, dikali pelangi ya. Ini kali ini ya. 2 kali perkalian ya. Maka menghasilkan ini. 7,8% X ditambah 7,8% Y ya, sudah. Terus, yang ada variabel Y dikumpulkan dengan Y. Ya, di sebelah kiri ya, dikumpulkan. Itu sama yang ada variabel apa ini? X dikumpulkan dengan X. Nah, ini ya dikumpulkan seperti itu. Maka jadinya gimana? Jadinya seperti ini. Saya kecam di sini ya, 8% Y ya, ini ya, 8% Y
dikurangi dengan 7,8% Y. Ya, ini pindah ruas ya. Itu sama dengan gitu ya. Yang X dipindah aja. X dengan X. 7,8% X minus 7% X. Ya, sudah ya. X sama X, Y sama Y. Terus, 8 dikurangi 7,8. Berapa? 0,2. 0,2 apa? Persen Y. Sama dengan 7,8 dikurangi 7. 0,8 ya. 0,8% X. Seperti itu, Salma. Dapetin 0,2-nya. Apakah bisa dipahami, Salma? Alhamdulillah. Baik, Pak. Paham. Alhamdulillah. Alhamdulillah paham ya. Yang lain? Yang lain silahkan. Nomor 1. Aman, aman, Pak. Oke, Mono. Makasih, Mono. Baik. Nggak ada pertanyaan ya? Kalau nggak ada, kita bisa lanjut. Sebentar saya save. Nggak usah khawatir. Nanti pembahasan mungkin akan di-share oleh Kak Alisannya semuanya ya. Oke. Saya save dulu. Sebentar. Lanjut, Pak. Oke, Rum. Makasih, Rum. Save as dulu. Nomor 1. Baik, kita teruskan nomor 2. Oke, nomor 2 ada soal seperti ini. Ini soal tentang um, perbandingan ya, sama aja ya, perbandingan. Kami sedang melakukan pendataan kesehatan penduduk. Metode yang kami gunakan adalah dengan mengunjungi rumah warga satu persatu. Dengan 10 relawan yang tersedia, 10 relawan ya, 10 relawan diperkirakan pendataan akan selesai dalam 15 hari. Kalau 10 relawan itu 15 hari selesai. Tapi setelah pendataan berjalan 5 hari, berarti gini ya. Berarti ini satu bagian ya. Satu bagian apa? Satu bagian kerja pendataan. Pendataan. Ini lagi-lagi bahasanya man hour ya. Kalau saya bahasa jobnya man hour. Ini orang, ini jam atau waktu. Ya. Terus dihubungkan sama sebuah proyek. Sebuah proyek ya. Hubungnya sama proyek. Maka ini kalau saya tulis ulang, itu seperti ini. Satu bagian kerja pendataan, pendataan itu dibutuhkan 10 relawan, ini orang ya, sama atau dikali atau sama dengan, digandengkan dengan 15 hari. Gitu ya. Cuman sayangnya ini, tapi setelah pendataan berjalan 5 hari, kalau saya gambarkan gini, ini kan totalnya kan 15 hari ya, 15 hari dengan 10 orang. Terus berjalan 5 hari, kira-kira di sini ya, 5 hari. Oke, 5 hari. Berarti kan ada bagian yang sudah selesai nih, yang sudah dikerjakan ya. Itu berapa bagian? Ya sama aja dengan 5/15 ya, atau sama aja dengan sepertiga bagian. Itu selesai. Sisanya adalah 2/3 bagian yang belum belum selesai. Seperti itu. Ini selesai, ini belum selesai. Gitu ya. Saya ulangi lagi.
Tapi setelah pendataan berjalan 5 hari, kami mendapat tambahan 5 relawan baru. Berarti ada suatu kondisi di sini ya, kondisi yang ini ya, kondisi yang berikutnya itu, sorry ini saya pindah dulu sebentar. Ini kondisi satu ya namanya, kondisi satu, kondisi satu. Nah, untuk kondisi duanya apa? Kondisi duanya adalah, sebentar, kondisi dua. Kondisi duanya adalah ini. Kami mendapat tambahan 5 relawan baru. Berarti berapa? Berarti 15 orang ya. 10 tambah 5 ya. 10 tambah 5, 15 orang. Dengan tambahan relawan baru ini, maka pendataan akan selesai dalam, eh, eh, maksudnya adalah di sisa hari ini, mestinya kan 10 hari ya, sisanya ya, 10 hari. Tapi kan itu dengan 10 orang. Ini dengan 15 orang sekarang kondisinya. Itu nanti selesai waktunya berapa hari? Itu yang ditanyakan. Kurang lebihnya pasti kurang dari 10 hari. Kenapa? Karena orangnya makin banyak. Ya, perbedaan terbalik ya ini ya. Orangnya makin banyak. Sehingga harinya makin cepat. Seperti itu. Saya misalkan aja dengan X. X apa? X hari. Gimana cara ngerjakannya? Ngerjakannya seperti ini. Satu bagian kerja pendataan itu 10 relawan 15 hari. Oke. Nah, sekarang yang 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 dibikin berikutnya adalah ini sisa sisa proyeknya itu sekarang menjadi 2/3 saja, 2/3 bagian kerja pendataan gitu ya, ini ya 2/3-nya aja itu sekarang orangnya menjadi 15 relawan ya, 15 relawan dengan X hari, saya nggak tahu berapa X harinya itu berapa yang sedang kita cari ya. Oke, caranya gimana? Kita bisa bikin perbandingan biasa aja, 1/2/3 ini loh, 1/2/3 sama dengan 10 kali 15. Ini namanya man hour, orang sama waktu ya, per berapa? Per 15 kali X ya, 15 kali X. Ini bisa kita hilangkan ya, habis kali silang ya, kali silang. Berarti X sama dengan gitu ya, berapa itu? X sama dengan, ya kan, 1 kali X kan X ya, 10 kali 2/3 itu sama dengan 20/3. 20/3 itu 6,67 ya, betul ya, 6,67 hari. Berarti nggak butuh 10 hari ya, butuhnya cuma 6,67 hari itu ya. Dengan tambahan relawan baru ini maka pendataan akan selesai dalam berapa hari. Ini dibuletin ya, dibuletin menjadi 7 hari. Maka jawabannya lebih condong ke C, seperti itu. Silakan kalau ada pertanyaan. Nomor 2. Ada? Sama. Halo, halo. Ya, baik. Nggak ada pertanyaan ya? Nggak ada? Oke, semoga bisa dipahami nomor 2. Gitu ya. Ya, ya. Kenapa? 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 Aman, Mono. Oke, baik, Mono. Makasih, Mono. Ya, aman ya. Oke, baik. Baik, kalau nggak ada, kita bisa lanjut nomor berikutnya. Sebentar, saya save dulu ya.
Oke, kita lanjut nomor 3 ya. Nomor 3. Nomor 3 itu gini soalnya. Oh ini ya, ada yang masuk chatnya. Sampai nomor berapa ini? Sampai nomor 11 Alia ya. Alia Safani. Oke. Baik, nomor 3 itu tentang lagi-lagi tentang ini ya, tentang waktu ya, waktu sama kerjaan. 4 pria atau 5 wanita dapat membangun tembok dalam waktu 82 hari. Atau ya ini ya, maksudnya 4 pria atau itu kan berarti salah satu ya berarti ya. 4P itu 82 hari. Sama 5W itu sama dengan 82 hari juga, sama ya, persis. Apa artinya? Kalau 4 pria 82 hari. Kalau satu pria ya tinggal dibagi aja gini ya. 82 dibagi 4 itu eh, waktu ya. Sekian hari per satu pria. Sekian hari per satu pria ya. Karena nanti soalnya akan ini 5 pria di sini. Nanti kita perlukan hal ini ya. Itu. Maka dengan cara yang sama, yang di sini berarti 82 per 5 ya. Per 5 Pak. 5 hari per satu wanita ya. Per satu wanita. Ini boleh disebut sebagai kecepatan, boleh, bebas. Saya nyebutnya adalah untuk satu prianya itu butuh 82 dibagi 4 hari. Seperti itu. Nah, lalu soalnya apa? Soalnya ini, berapa lama waktu yang diperlukan 5 pria dan 4 wanita untuk melakukan hal yang sama ya? Ini rumusnya pernah saya bahas di video sebelumnya. Ini kan gabungan ya, gabungan antara pria dan wanita ya. Saya bikin rumusnya seperti ini. Seperti gabungan sama dengan seperti A tambah seperti B ya. Ini rumusnya. A sama B merujuk pada pria sama wanita ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau gitu prianya kan ini 5 ya, betul ya? 5 ya. Berarti untuk 5 pria, apa yang terjadi? Kita kali 5 kan ya, berarti ya. 82/4 kali 5. Ya, sama dengan berapa? Eh, berapa ini ya? 0,141 ya. 410/4 hari. Oke? Ini ya. 410/4. Betul ya? 0,1 betul ya. Oke. Lalu yang berikutnya ini 4 wanita. 4 wanita saya kali 4 ya berarti. 82/5 saya kali 4 sama aja dengan 8 32 ya. 328/5 hari. Seperti itu. Lalu kita masukkan ke rumus ini ya. Seperti A, pria ya. 410/4 ditambah seper TB. TB-nya berapa? 328/5. Seperti itu. Ini pindah ruas ya, ke atas ya. Ke atas, maka menjadi 4/410 ya. Ditambah dengan 5/328. Oke, ini seperti B ya. Seperti B. Sorry, seperti gabungan, maaf. Seperti gabungan. Atau kalau disederhanakan, ini tinggal di yang bawah dikali ya. 410 dikali 328, yang atas kali silang. 4 kali 328 plus, aduh nggak cukup ya, sorry, bentar. Saya pindah agak ke bawah ya, ke sini. Ini sama dengan ya, sama dengan seperti ini. Ya, dikali silang ya. Sama dengan apa? 5 kali 4, 10. Ini adalah seper T gabungan. Kalau T gabungan saja,
dibalik ya berarti 410 kali 328 per ya dikali 328 kali 4 adalah berapa Mm-mm. tuh 32 3 8 10. 11 1 13 ya 13 12 betul. 32 3 8 11 1 iya benar ya plus berapa tuh 3 5 20 kosong ya 2050 betul ya 5 ya 20. 2050 seperti itu. Nah, ini kalau nggak salah ketemunya 40. Sebentar ya, kita butuhkan sama-sama bentar ya. Yang bawah berapa itu? 2, 2 terus 6 terus 3, 3 3 ya. Benar nggak sih? 3, 3, 6, 2 ya, betul ya. Mm-mm. Kali itu. 4, 4 10 kali 3, 2, 8. Sebentar untuk mempercepat proses ya. Angkanya yang jelek aja ini angkanya. Aduh, sorry bentar ya. Salah. Oke, 410 kali 328 bagi 3362. Ya, betul ya? 40. Jangan 40 Oke. persen. Ya. Ini apa? 40 hari ya? 40 hari. Pertanyaannya apa? Berapa lama waktu yang diperlukan 5 pria dan 4 wanita untuk melakukan hal yang sama? Ternyata ini kan bentuknya presentase nih ya. Ternyata apa? Ternyata kalau dia bersama-sama itu 40 hari. Kalau dia sendirian ya, sendirian itu 82 hari. Saya tulis ya, sendirian sendirian itu 82 hari. Kalau bersama-sama itu 40 hari. Hmm. Nah, ini yang diminta dalam bentuk persentase ya, persentase. Berapa lama memerlukan untuk mereka bersama-sama? Ya kita tinggal bandingkan aja ya. 40 per 82 ya. Atau angkanya mendekati 50% ya, betul ya? Mendekati 50%. Kalau dihitung 48, sekian persen. Kalau dihitung benar-benar ya. Itu yang diminta sama soalnya. Maka jawabannya lebih condong ke mana? Lebih condong ke D, ke delta. Seperti itu. Silakan kalau ada pertanyaan. Sebentar saya buka kolom chat ya. Bentar ya. Tiu itu ilmu pasti Doremi ya. Ada yang cepat dari cara ini nggak Kak? Apa nih? Ini sudah ini ya, rumus ini sudah cepat ya. Rumus ini loh, rumus yang T gabungan ya. T gabungan ini udah cepat. Uh, Sebenarnya rumusnya nggak kayak gini ya. Ini sudah diperingkas ya, disimpelkan. Yang saya kotak ini sering saya pakai. Ini yang jadi susah, bukan susah ya. Yang jadi mikir tuh di proses awalnya, yang di sini ya teman-teman, yang di sini. Proses awal ini, ketika ada 4 pria sama 5 wanita ini. Ini seolah-olah kita sedang mencari kalau nanti di soalnya itu 5 pria, jadi berapa? Ya, 5 pria. 5 per 4 dong ya. 5 per 4 ke 82. Kan gitu. 5 per 4 ke 82. Apa satuannya hari. Dicari masing-masing. Kalau 4 wanita, kalau 5 82. Kalau 4 berapa? Ya tinggal 4 per 5 ya. 4 per 5 kali 82 gitu aja. Kalau mau cepatnya ya. Ini prosesnya aja. Prosesnya aja. Seperti itu. Nah, begitu sudah tahu untuk 5 pria itu sekian hari, 4 wanita sekian hari, angka-angka ini saya masukkan kemana? Ke persamaan ini, ke persamaan yang warna biru ini. Gitu. Ini mungkin suggestion saya angkanya aja yang agak agak apa ya istilahnya agak agak kurang kurang enak untuk dicoret-coret ya. Harapan saya lebih bisa ini angkanya lebih cepat dicoret-coret.
Itu ya. Baik, saya coba buka lagi kolom chat. Kak, aku bingung. Maksud pertanyaan soal itu apa? 3R, Muhammad Bram. Ya, Sumsel. Baik, Muhammad Bram. Eh, saya juga sedang apa ya istilahnya? Mengartikan ya, mengartikan dari pertanyaannya. Oke, berapa lama waktu yang diperlukan 5 pria 4 wanita untuk melakukan hal? Mestinya jawabannya sekian hari, betul nggak? Sekian hari, karena dia ngomong berapa lama waktu yang diperlukan. Tapi pada saat saya melihat opsi jawaban dalam bentuk persentase, oke, persentase, maka asumsinya itu dibandingkan dengan kondisi awal, kondisi di mana dia kerja sendirian, pria sendiri atau wanita sendiri, yang selama 82 hari. Itu mungkin, Bram. Kita kita konekkan dengan opsi jawabannya. Kalau saya yang bikin soal, itu cukup sampai hari. Jawabannya ini harusnya. 40 hari, finish jawabannya. Tapi koneksi ke opsi jawaban dalam bentuk persentase, menurut saya adalah dibandingkan dengan kondisi awal. Kondisi wanita sekian atau pria sekian. Itu mungkin Bram, Muhammad Bram tadi ya. Cacat opsi soal. Iya, boleh ya. Bebas, mau dibilang apa bebas. Atau mungkin sebenarnya nggak pakai persentase kali Kak. Iya, Makanya betul, betul. Ya, apa namanya tadi itu yang kirim soal dia bingung. ya, Jawabannya itu nggak ada. Kayak iya gitu. betul, betul. Sepakat, Kalau Kak Alisan misalnya ya. nggak pakai persentase, kalau ada jawabannya, berarti kemungkinan itu jawabannya. Iya, Berarti ada betul. salah itu. Yes, yes. Sepakat dengan Kak Alisan ya, sepakat. Um, mungkin dihilangkan tanda persentasenya, jawabannya ini 40 hari. Tapi kalau memang dalam bentuk persentase, mestinya pertanyaannya kurang ya. Berapa lama, apa ya, berapa persen, sorry. Berapa persen waktu ketika bersama-sama dibandingkan dengan waktu sendirian, pria sendiri atau wanita sendiri. Itu jawabnya lebih ke sini. Seperti itu. Nanti mungkin tipenya lebih mudah menghilangkan ini aja, menghilangkan tanda persennya aja, lebih mudah, Aku lebih mungkin cepat. nanti direvisi aja kali Kak. Jadi Iya, siap. opsinya persentase diganti hari. Jadi Iya, jawabannya betul. B aja Kak. Cukup Oke, nyampe sip. 40 hari. Oke, baik. Ya, betul seperti itu. Kak, kalau pakai nalar bisa nggak? Soal malam ini tiu semua ya? Iya, Cudera. Farhan, eh, bukannya 45% ya? Sebentar, saya ke Farhan. Bukannya, oke. Farhan lebih ke, Pak, kalau pakai nalar bisa nggak? Nalarnya gini, Farhan. Kalau mereka 4 pria sendirian, itu 82 hari. Tapi kalau 9 orang ya, campuran pria dan wanita, nalarnya adalah dapat dipastikan kurang dari 82 hari. Itu. Ini namanya perbandingan terbalik. Ya, perbandingan terbalik. Nah, tapi kan harus dipastikan berapa angkanya. Kurang dari 82 itu. Makanya menggunakan rumus ya. Rumusnya ini. Gabungan antara nalar dengan rumus menghasilkan angka 40 hari. Eh, siapa tadi namanya? Lupa namanya. Eh, Farhan Habibi ya, seperti itu. Baik, semoga bisa menjawab, terjawab apa yang ini pertanyaannya. Saya lanjutkan. Tadi siapa ya? Hmm. Daerah soal malam ini tiu semua? Iya, tiu semua ya. Oke, baik. Bukannya 45% Kak. Oke, Randy bisa open mic. Saya belum paham dengan 45%. Silahkan. Randy, Randy. Nggak ada? Ya. Mohon maaf, tahu nih ya Randy ada mungkin ya. I see like this, Kak. Oke, sebentar ya. Oke, kita bahas jawaban tadi. Baik, terima kasih. Sebentar ya. Nih. 82 kali 5 bagi 4. Sama ya? 82 kali sama persis dong ya.
Ini persis. Lalu 82 kali 4 bagi 5. Ya, itu yang wanita ya. Wanita. Per 82 kali 100. Kan, Randy, ayo. Kenapa pengurangan? Saya ingin tahu. Dan dan kenapa tiba-tiba dikali 100%? Apa maksudnya? Gitu ya. Padahal ini kan pertanyaannya kan berapa lama ya? Berapa lama itu lebih ke waktu ya, hari ya, bukan persentase ya, Randy ya. Gitu. Saya kurang sepakat dengan ini, dengan minus ya, atau pengurangan sama dikali 100. Mohon maaf, saya kurang sepakat. Sehingga hasil akhirnya ya nggak perlu kita bahas ya. Yang penting ini aja prosesnya. Gitu Randy. Kalau boleh open mic kita bisa diskusi. Oke, nggak ada. Oke, baiklah. Kalau nggak ada, kita bisa lanjut nomor berikutnya. Sebentar ya. Oke, ini ya masuk lagi Randy. Oh, nggak sih, Dila ya. Dila satu lagi. Oke, baik Dila, makasih. Lanjut Kak. Baik, sebentar ya. Saya save dulu. Kita lanjut nomor 4 ya. Nomor 4 tentang quantity ya. Jadi ini, Pak Guru mempunyai 16 kotak pensil. Setiap kotak berisi 25 batang pensil. Kotaknya 16, pensilnya batangnya 25. Setiap kotaknya ya. Tinggal dikali aja ya kalau ingin tahu berapa banyak batang pensilnya ya. Pensil-pensil tersebut dibagikan kepada para siswa. Dibagi ya. Jika setiap siswa menerima 5 batang pensil, banyak siswanya berapa? Cukup mudah ya. Jadi gini aja. Banyak siswa sama dengan jumlah pensilnya ya dibagi dengan setiap siswa menerima 5 kan ya. Setiap siswa menerima 5 gitu aja ya. Jumlah pensilnya berapa? 16 kali 25 dibagi dengan 5 ya. Coret-coret 15. 16 kali 5, 80. Jawabannya 80. Selesai. Nomor 4. Silakan kalau ada pertanyaan. Lanjut Kak. Ya, sip. Kita teruskan. Nomor berikutnya. Oke, sebentar ada pengecek masuk. Jelas. Oke, Tiara. Makasih, Tiara. Kita ke nomor 5. Nomor 5 soalnya tentang lagi-lagi soal cerita ya. Jadi gini soalnya, Pak Badrun mempunyai sebidang tanah. Oke, uh, seperempat luasnya. Saya misalkan luas tanahnya sebagai X boleh ya, X gitu. Seperempat bagian dari luas tanahnya dibuat kolam ikan, 2/5 ditanami rumput, sisanya 210 meter persegi. Itu matematisnya gimana? Matematisnya gini. Luas tanah itu kan X ya. X sama dengan gitu ya, seperempat bagian dari tanahnya dibuat kolam. Seperempat X berarti ya. Ya, betul ya. Ditambah dengan 2/5 X. Gitu kan? Ditambah dengan 210. Ya, seperti itu. Kita cari dulu X-nya berapa sih sebenarnya ya. Oke, kita samakan penyebutnya. Berarti ini berapa? Berarti 20 ya. Berarti 25 ditambah dengan berapa ini? 48 ya. Nah, gini, X plus
2, 10. X sama dengan 13 per 20, betul ya? X plus 2, 10. Pindah ruas ya, pindah ruas. X minus 13 per 20X sama dengan 2, 10. Atau kalau kita sederhanakan, ini kan 20 per 20 ya, berarti berapa? 20 kurangi 13, 7 ya. 7 per 20, X sama dengan 2, 10. Coret, bagi 7, 1, bagi 7, 3. Maka X sama dengan 6, nolnya 2. Ini luas tanah keseluruhan ya, 600. Tapi yang diminta ikan saja, kolam ikan, sorry, kolam ikan. Kolam ikan itu kan, kolam ikan sama dengan seperempat X ya, betul? Sama dengan seperempat kali 600, sama dengan 150. Jawabannya yang D, 150. Silakan, kalau ada pertanyaan nomor 5. Sambil saya buka kolom chat. D, betul. Dapat 7 dari mana, Kak? Eneng Estri Anggita Sari. Eneng Estri, oke. Dapat 7 dari mana, Kak? Ini kan kalau nggak ada angkanya kan 1 ya. 1. 1X kan ya. 1 ini karena temennya pecahan, bentuknya per 20. Boleh dong saya tuliskan 20 per 20, boleh ya? Boleh. Boleh ya, seperti itu. 20 dikurangi 13, jawabannya 7. Gitu, Eneng. Eneng Estri. Streng. Ya, bisa dipahami? Tapi kok yang sini susah banget ya? Kenapa? Kenapa? Susah. Yang mana yang Soalnya. susah? Oh, soale. Yang ini loh. Yang mana? Nomor 5. Halo? Saya kok bingung ya? Gitu ya, Eneng Estri ya. Sorry, saya nggak paham dengan yang tadi. Paham, Kak. Terima kasih. Ya, sama-sama. L. Ada pertanyaan tadi. L, bentar. Apa ini? 7 per 20 dari mana, Kak? Oke. Sudah saya jelasin tadi ya, dari Eneng Estri ya. Sama ya, persis pertanyaannya, persis. Ini, 20 dikurangi 13, 7. Per ya, pernya per 20, nggak berubah ya, pernya per 20. X, gitu ya. Ini kan sama-sama X. Ya, gitu. 20-nya itu dari 4 kali 5. 20-nya dari 4 kali 5. Iya, betul ya. Menyamakan penyebutnya. Menyamakan penyebutnya, betul. 4 kali 5. Atau KPK-nya ya. KPK-nya 4 sama 5 berapa? 20 ya. Seperti itu. Oke, Kak. Masih nggak ngerti yang 20-nya. Oke, room. Room 5, bla 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 bla. Johannes Simanulang. Ya, oke. Johannes ya. Oke, baik. Ini jangan 20-nya dari ini ya. Tadi dibantu jelaskan dari ini. Menyamakan penyebut. Menyamakan penyebut 4 sama 5. Itu disamakan di angka 20. Gitu. Johannes. Partisipan, sorry. Chat ya. Chat. Oke, Johan. Oke. Itu ya, oke. Oke, good, Johannes. Kalau sudah, ya sudah. Selesai ya, nomor 5 ya. Sebentar, ada lagi yang masuk. 20 itu dari, ya betul, Andini Fadila, betul ya. 20 itu dari 4 kali 5. Ulang, Kak, 7-nya dari mana? Peter Halawa. Tadi sudah saya jelaskan. Oke, nggak apa-apa ya. Saya jelaskan lagi ya. 7 dari mana? Dari ini. 20 minus 13. 20 minus 13 adalah 7. Gitu, Peter. Peter, sudah paham? Peter Halawa. Oke, nggak ada komen. Baik, kalau nggak ada, kita bisa lanjut. Nomor berikutnya. Oh, ini. Ada yang mau komentar, silakan. Nggak ada ya? Baik, nomor 5 sudah selesai. Kita bisa lanjut. Sebentar, saya save as dulu. Oh, ini ada lagi masuk. 7 itu dari X dikurang 13.
Bukan ya. Bukan dari X-nya. Dari 20-nya, Andini. Andini bisa open mic? Andini. Iya, Pak. Nih. Maaf, Ya. maaf, Pak. Maaf. Ini paham ya? Andini paham? Ini loh. Paham, Pak. Paham ya? Paham. Alhamdulillah. Baik. Gambarnya. Dari 20-nya. 20 nih ya. 20 nih ya. 20 minus 13. Itu 7. Oke. Nggak ada lagi ya pertanyaan nomor 5. Baik, kalau nggak ada kita bisa lanjut nomor 6. Nomor 6 hampir sama kayak soal sebelumnya ya, nomor 6 ini. Tentang waktu, lagi-lagi perbandingan terbalik ini ya. Jadi soalnya seperti ini. Sebentar ada chat. Kalau ada kata bagian berarti gunakan variabel ya, Kak. Bagian. Iya ya, bisa jadi betul ya, kupu-kupu ya, bisa jadi. Contoh, eh, seperlima bagiannya itu kolam ikan. Berarti terhadap apa? Ya, betul ya, terhadap apa seperlima itu? Terhadap luas total ya, seperti itu. Luas totalnya berapa? Nggak tahu. Saya nggak tahu berapa. Saya misalkan aja sebagai X, boleh ya? Saya misalkan sebagai X. Gitu ya kupu-kupu ya? Bisa dipahami ya? Soal nomor 5 tadi itu ya, kalau nggak salah ya. Kupu-kupu. Oke. Oke, terima kasih Kak. Sama-sama. Baik, kita lanjutkan nomor berapa nih? Nomor 6 ya, nomor 6. Pada suatu hari, A, B, dan C bekerja bersama-sama dalam menyelesaikan sebuah proyek. A dapat menyelesaikan proyek tersebut dalam waktu 15 hari, B 20, C 25. Jika ketiganya bekerja bersama-sama, proyek akan selesai dalam berapa hari? Sama rumusnya, seperti gabungan, seperti A tambah seperti B tambah seperti C, ya, karena 3 orang. Sama dengan kita masukkan 1/15 tambah 1/20 tambah 1/25. Ya, seperti ini. Kita bikin kemana? Ini 15, 20, 25 ya. Ini lagi-lagi, kalau zaman SD namanya KPK ya. Nyari KPK-nya berapa sih ini ya? 15 ya. Ini cara paling nggak mikir gini aja. 15 itu 3 kali 5 ya. 20 itu 4 kali 5. 25 itu 5 kali 5 ya. Berarti pasti ada unsur 5-nya. 5 kali berapa? 5 kali semua, 3 kali 4. 3 kali 4 sudah 12 ya, 12, 60. Ya cukup ya, ini cukup. Sama dengan 60 ya, gitu. Maka ini kita bisa ubah ya. Oh, sorry, kalau 60 nggak bisa ya, 25 nggak bisa ya. Kali 5 lagi nih, kali 5 lagi berarti berapa? 300 ya, 300. Untuk dapetin apa namanya ini, menyamakan penyebutnya ya, menyamakan penyebutnya. Berarti dibikin 300, ini dibikin 300, dibikin Ya, bukannya 100 ya? berapa? Sorry? 100. Bukannya 100. 100 dibagi 5. Bisa ya, Kak? Nggak bisa dong. 100 dibagi 15 berapa? Nggak bisa ya? Nggak dapat Nggak ya? bisa. Iya, nggak Nggak bisa. bisa. Ya, betul. Nggak Betul, bisa. betul. Lanjut, Kak. Oke, baik. 300 dibagi 15, 20. 20 kali 1, 20. 300 dibagi 20 adalah 15. 15 kali 1, 15. 300 dibagi 25 adalah 12. Ya, 12 ya. 12 kali 1, 12. Ditambahkan berarti berapa itu? 47, betul? 47 per 300. Maka kalau gitu dibalik. T-gapnya berapa? Dibalik ya. 300 per 47. Yes, saya nggak tahu berapa ya sih ya. Kita cek ya coba. 300 dibagi 47. 6, ya. 6,38. Dibuletin 7 hari ya. Jawabannya 7. Seperti itu. Silakan kalau ada pertanyaan nomor 6. 300 Kak. Iya betul. Pas tuh 300. Oke, sip. Gitu ya. Baik, yang lain?
tentang nomor 6? Silakan. Pas, Kak, pas. Pas ya, baik. Baik, semoga bisa dipahami nomor 6. Kita bisa lanjut nomor berikutnya. Sebentar saya save dulu. Oke, kita lihat nomor 7. Nomor 7 ini soal logika. Tapi hati-hati ya, penuh jebakan ya. Nomor 7. Soalnya seperti ini. Cukup mudah tapi penuh dengan jebakan. Oke, sabar ya, bentar. Saya akan kerjakan seperti ini. Pertama, 5 orang A, B, C, D, E sedang mengantri pengisian BBM di SPBU. A antri di depan D. A antri di depan D. Kalau ada kata-kata A antri di depannya D, itu nggak selalu ya, nggak selalu bahwa direct A-nya itu pasti di depannya D. Nggak selalu. Untuk soal kayak gini tuh nggak selalu. Bisa jadi seperti ini, bisa jadi A terus ada orang D, atau A ada orang D. Boleh. Intinya A selalu di depannya D. Bisa tanpa orang, bisa ada dengan orangnya. Itu ya, clue pertama yang paling penting itu. A antri di depan D. Oke, bisa dipahami ya? Oke, saya teruskan. Ini yang pertama, clue pertama. Clue kedua, sedangkan B antri di belakang C. B-nya berarti di belakang, baru C. Tapi lagi-lagi konsep ini bisa tanpa orang, diantaranya bisa ada orang. Diantaranya, saya nggak tahu. Seperti apa ya, saya nggak tahu. Tapi yang jelas antara A dengan C, tidak ada informasi yang menjelaskan tentang hal itu. Atau A dengan B nggak ada. Atau D dengan C nggak ada, D dengan B nggak ada. Sama sekali nggak ada informasi. Informasinya hanya ini. Ini pertama, ini kedua. Informasi pertama ini A di depan D, atau yang kedua C di depan B. Itu ya. Oke, sudah. Kita teruskan. Antrian antrian E bukan yang terakhir. Kalau itu kita mulai masuk ke urutannya. Ada 5 ya. Ini paling depan, ini paling belakang. Antrian E bukan yang terakhir. Artinya apa? E bisa di 4, bisa di 3, bisa di 2, bisa di 1. Nggak mungkin E itu di 5, nggak mungkin ya, nggak mungkin yang terakhir karena ada informasi seperti ini. Bukan yang terakhir gitu ya. Dan terdapat lebih dari 2. Lebih dari 2 itu berapa? Urutan 3. keempat ya. Iya, betul. Betul, betul ya. Lebih dari 2 itu adalah 3, 4, 5, dan seterusnya ya. Dan seterusnya. Berarti apa? Terdapat lebih dari 2 orang yang mengantri di depannya. Berarti kalau gitu, misal ya, misal kita berasumsi E-nya di 1, berarti nggak ada ya. Nggak ada orang depannya. Salah itu ya. Salah. E-nya di 2, berarti cuma ada 1 di depannya. Salah juga. Yang benar apa? Harus lebih dari 2 ya, harus. Lagi. E-nya di 3, berarti cuma ada 2 orang di depannya. Salah kan ya? Harus ngikuti ini. Lebih dari 2 orang. Berarti dapat dipastikan E-nya itu di posisi keempat ya. Ini terbukti ada 3 orang. Masuk ya, masuk di akal ini. Terbukti ada 3 orang. Sehingga ini saya hapus ya, ini saya hapus. Ini saya hapus. Jadi dapat dipastikan posisi keempatnya itu pasti diduduki oleh E. Seperti itu. Yang lain belum tahu saya. Yang lain belum tahu. Jujur A sama D bisa aja loh di sini loh. Di A-nya di 1, D-nya di 5 boleh loh ya. Nggak ada aturan. Pokoknya A itu di depannya D dan sebagainya. Karena nggak ada aturan, kita langsung ke opsi jawabannya. Yang diminta apa ini? Berikut ini urutan antrian yang benar dari kelima orang tersebut
dari yang terdepan ya, yang terdepan. Dapat dipastikan E ada di posisi keempat. Itu ada di posisi A, C, D, E. Betul? Benar. A, C, D, E. B itu salah sudah ya, salah. B-nya salah. Oke, kita akan analisa satu persatu. Pertama, A sama D hubungannya betul, betul ya. A selalu di depan D. Ya, betul, masuk akal. Kemudian C di depannya B, masuk akal. Betul ya? Betul. Untuk posisi ini itu dimungkinkan benar, dimungkinkan benar. Tapi belum tentu jawabannya. Sebentar ya, kita teruskan sekarang. B, oh sorry, yang C. B depannya A. Nggak ada kaitan ya, nggak ada kaitan. Kita cari yang A sama D dulu. A sama D, A depannya D, betul ya? A depannya D, akan duluan dia. Oke, sementara B depannya C, salah ya? Harusnya Salah. salah. Berarti ini salah ya? Ini salah. Seperti itu. Lanjut. A sama D, betul ya nih? A sama D betul. B sama C-nya salah tapi ini salah. Ini juga salah. Seperti itu. Yang terakhir, Salah A juga. sama D, salah ya? Sudah? Masuk duluan Salah. D, salah ya? Ini salah. Maka Jawabannya jawaban jawabannya adalah A. Seperti itu. Pembahasan nomor 7 hanya dengan logika. Silakan kalau ada pertanyaan sebentar saya buka kolom chat. Oh ini ya A. Oke, benar semua ya, mantap. Oh B C siap salah ya. mengerti, Kak. Paham Siap ya? mengerti. Paham, siap Alhamdulillah. paham. Alhamdulillah. Pas tuh ya. Oke, yang lain kalau ada pertanyaan silakan. Nomor 7. Nggak ada ya? Baik, semoga bisa dipahami. Saya bisa lanjut nomor berikutnya. Sebentar, saya save dulu. Oke, kita ke nomor 8. Ya. Nomor 8 sama ya, tentang man hour ya, kayak tadi persis ya. Soal-soal ini sering banget keluar dengan berbagai modifikasi soal ya. Luar biasa, cukup banyak modifikasi soalnya. Jadi soalnya seperti ini. Suatu proyek dikerjakan 20 orang, estimasi 30 hari. Lagi-lagi bahasa saya ini, man hour. Orang, waktu atau jam sama aja ya. Ini gandengan, selalu sekian orang, sekian waktu gitu ya. Saya tulis seperti ini. Satu proyek utuh ya, satu proyek utuh itu perlu 20 orang dan 30 hari. Seperti itu. Karena suatu hal memasuki hari ke-11. Oke, berarti kalau saya gambarkan seperti ini. Ini full ya, full 30 hari, 20 orang. Karena sesuatu hal memasuki hari ke-10, memasuki hari ke-11. Artinya kan proyek berjalan 10 hari ya, betul? Betul. Benar. Proyek berjalan selama 10 hari. Itu artinya proyeknya sudah dikerjakan berapa bagian? Ya sama aja dengan 10/30 ya. Sama aja dengan sepertiga bagian. Seperti itu. Sepertiga bagian sudah jalan. Sisanya berarti 2/3 bagian ya, yang belum jalan. Yang belum jalan. Seperti itu. Saya ulang lagi ke pertanyaannya. Karena sesuatu hal memasuki hari ke-11, oke, berarti akan ke-11 ya, proyek dihentikan sementara dan dilanjutkan 2 hari kemudian. Betul ya? 2 hari kemudian. Dilanjutkan 2 hari kemudian. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Mungkin saya ada yang salah mungkin ya. Karena satu hal memasuki hari ke-11, berarti kan belum di hari ke-11 ini kan belum ada kegiatan, belum ada kerjaan ya.
belum ada pekerjaan yang dikerjakan ya. Memasuki berarti akan ya. Proyek dihentikan berarti berhentinya itu 11 sampai berapa? Proyek dihentikan sementara dan dilanjutkan 2 hari kemudian. 2 hari kemudian. Ini ya mungkin ya. Berhentinya itu 11 12, 2 hari kemudian kan tanggal 13 ya, betul ya? Ini mulai lagi, dia mulai lagi mengerjakan. Jadi stopnya cuma 2 hari ya. Jadi gini, saya gambar ulang ya. 1 sampai 10 dia jalan, oke, jalan ya. 1 sampai 10 jalan, 1, 2, 3, terus kemudian ya apa ya gambarnya ya. Saya bingung, sorry sebentar. Saya agak bingung di sini ya. Di waktunya aja sebenarnya ini. Bentar ya, barangkali saya miss ya, sorry. Kemudian 11 sampai 12 itu ada proses berhenti di sini. Nah ini ya, berhenti, lalu dia lanjut lagi. Nah seperti itu. Oke, proyek dihentikan sementara dan dilanjutkan 2 hari kemudian. Ya 2 hari kemudian ya, itu. Berarti ini off ya, ini off 2 hari, 2 hari off. Oke. Sisanya ya sisa harinya aja. Tapi bagian kerjaannya nggak berubah tetap ya. Bagian pekerjaannya tetap 2/3-nya, tetap nggak ada perubahan. Tapi sisa harinya itu adalah di 10 tambah 12 ya, berarti sisanya berapa? Sisanya adalah 18 hari ya, sisa waktu yang ada. Seperti itu. Oke, kita coba lagi lanjutkan. 1 minggu sebelum masa penyelesaian proyek berakhir, 1 minggu ya ini, 1 minggu sebelum masa penyelesaian proyek berakhir. 1 minggu kali 30 berarti tanggal 21 ya, ini 1 minggu ya. Sorry, 23, maaf, 23. 1 minggu ya ini. 1 minggu. 1 minggu sebelum masa penyelesaian proyek berakhir, hanya tersisa. Oke, berarti ini ada sorry, 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4. 1, sebentar saya kasih warna lain ya, sebentar ya. Ini ya, ini 1, ini off, ini berjalan, ini off. Terus dari sini sampai sini itu tetap bekerja biasa. Lalu dari sini ada pengurangan orang ya, pengurangan orang ini. 1 minggu sebelum masa penyelesaian proyek berakhir, hanya tersisa 80% pekerja. Berarti sama aja dengan 80% kali 20 ya, sama aja dengan 16 orang. Betul ya, 80% dari 20 adalah 16 orang. Yang mampu melanjutkan pekerjaannya sampai dengan selesai. Dengan kondisi seperti itu, proyek tersebut akan terlambat setidaknya selama titik-titik hari. Artinya dibiarin jumlah orangnya 16 ya, tapi selesainya pasti nggak 30 hari, tapi lebih dari 30 hari. Karena apa? Karena pengurangan ini ya, karena off 2 hari, sama apa? Sama karena pengurangan di hari seminggu sebelum selesai. Wow, ini soalnya luar biasa. Gabungan beberapa hal ya, Oke, coba kita kerjakan ya, Pertama, ini perbandingan pertama seperti ini. Sebentar saya hapus dulu ya, bentar ya. Oke, perbandingan pertama seperti itu. Satu proyek itu akan selesai 20 orang 30 hari gitu ya. Lalu sisanya 2/3 bagian ya yang belum jalan. 2/3 proyek. Oke, 2/3 proyek ini. Dari sini, dari sini sampai sini 2/3 proyek. Tapi dia off dulu selama 2 hari. Ini off dulu 2 hari. Nah, dia off dulu 2 hari. Oke, sudah.
lalu dilanjutkan kerja lagi dia, kerja lagi. Yang dia kerjakan apa? Yang dia kerjakan adalah dari 12 ke 23 ya. 12 ke 23 kenapa? Karena orangnya apa namanya istilahnya ini? Orangnya sama 20 orang ya, nggak ada perubahan. Baru ada perubahan ketika 1 minggu sebelum tepat seminggu sebelum 30 hari ya, sebelum berakhir ya. Ini ya. Mana ini ya? 1 minggu sebelum masa penyelesaian proyek berakhir ya. Berarti tanggal 23 ya, seperti itu. Jadi kondisinya ada dua kali yang kita hitung. Ini dari sini sampai sini kita hitung dengan kondisi apa? 20 orang tetap ya. 20 orang waktunya sekian hari. Gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Wow, ini susah nih soalnya nih. Sebentar ya. Bentar. Oke, gimana kayak sih? Saya agak bingung. Bentar ya, bentar. Agak membingungkan ini. Bentar. Berarti gini aja. Berarti orangnya 20 orang ya, tetap sama 20 orang. Dari mana? Dari sini sampai sini tetap 20 orang. Terus uh, waktunya ya ini ya. Waktunya X hari betul nggak ya? Sebentar ya, sebentar. Waktunya adalah dong, waktunya kok X hari? Diketahui ya? Diketahui waktunya. Waktunya berapa itu? Waktunya adalah 11 ya. Betul ya? 11 ya. 11 hari ya, betul. Waktunya 11 hari, kerjaannya 2/3. 2/3 bagian. Betul ya, 2/3 bagian. Sebentar ada chat nih, sebentar ya. Sebentar. Minta waktu sebentar. B. Apa itu B? 10 hari berlalu. Sebentar ya. Kondisi berikutnya adalah C ini kan berarti 11, ya benar ya, 11 hari dengan 20 orang. Oh, oke, sorry. Ini dihitung dulu nih proyeknya ya, maaf. Ini jadi gini ya, sebentar, sorry. Kita menghitung gini, kalau satu proyek full 20 orang 30 hari. Kalau 20 orang 11 hari, ya kita hitung dari sini aja. Itu nanti dapatnya berapa bagian proyek ya. Itu yang saya maksudkan. Sebentar. Berarti ini saya tuliskan sebagai X proyek ya. Saya nggak tahu berapa bagiannya ini. Maka sama aja dengan 1/X sama dengan 20 kali 30 per 20 kali 11. Dari 12 ke 23. Oke, coret-coret gini. Oke, kali silang. Berarti 30X sama dengan 11. X sama dengan 11/30 bagian. Oke, udah ya. Baik. 11/30 ini terhadap apa? Terhadap 2/3-nya ya. Ini kan sepertiga nih ya, sepertiga bagian udah jalan ya. Terhadap apa? Terhadap 2/3-nya ya. Sehingga kita kalikan ya. Betul ya, kita kalikan dengan 11/30. Sama aja dengan berapa? 2. Bisa kecilin nggak ya? Bisa ya nih ya. Kecilin 1, kecilin 15. Berarti 11/45 ya. 11/45 bagian. Jadi dari 2/3 bagian, oke, itu 11/45-nya sudah selesai. Tinggal sisanya berapa di sini? Gitu ya. Sisanya berapa? Saya ulangi lagi. Dari sini ke sini itu 2/3 bagian. Ini susah ini ya soalnya.
2/3 bagian. Sebentar ya. 2/3 bagian. Kemudian 11/45-nya selesai. Sudah dikerjakan ya, 11/45-nya selesai. Oke, sudah. Ini saya arsir gini ya. Selesai. Maka sisanya berapa? Sisanya adalah berapa sisanya? Berarti 34 ya per 45 ya, betul ya? 34 per 45 bagian yang belum selesai. Ini 34 per 45 bagian belum selesai. Oke, nah inilah kondisi di mana 16 orang ya. 16 orang dalam waktu 7 hari ya. 7 hari. Gitu. Betul ya, 7 hari ya. Tapi yang ditanyakan itu adalah pasti nggak 7 hari ya. Pasti molor dari 7 hari. Ya. Ini kan ya, proyek akan terlambat setidaknya selama berapa hari ya. Berarti mundur lebih lama ya, lebih lama dari 7 hari. Berapa itu saya nggak tahu. Itu saya misalkan sebagai X. Saya misalkan sebagai X hari. Nah, seperti itu. Sebentar, ini gimana caranya? Sebentar, ini kurang panjang ya. Oke. Itu ya. Berarti saya bisa juga kerjakannya seperti ini. Bentar. Ini gimana minimize-nya ini? Bingung. Sebentar ya. Minimize di mana nggak ada. Oke, sudah. Baik. Nah, sekarang kita tahu bagiannya adalah 16 orang ya, status di sini. 34 yang kondisi kedua ya, ini kondisi kedua. Ini kondisi ini sudah selesai, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi. Saya kok merasa ada yang salah ya. Ya, sebentar ya. Oh betul ya, betul. 12/23 betul. 11 X ya betul. Betul. 11/30 bagian dari 23 ya betul. Ya, sorry, betul ya. Oke. Berarti yang berikutnya ini 34/45 bagian proyek ya. Proyek yang ini ya, yang kita bahas itu orangnya sekarang 16 orang. Ya, 16 orang, oke. 16 orang dengan X hari. Paham ya, dengan X hari. Kita bisa kerjakan dengan ini. Membandingkan ini yang saya centang dengan ini. Apa itu? 1 per ya 34/45 sama dengan 20 kali 30 per 16 ya sekarang ya. 80% soalnya. Kali dengan X hari. Dicoret, dibagi 4, 5, dibagi 4, 4. Kali silang ya, kali silang. 4X berarti ya. 4X sama dengan 5 kali 30 kali 34/45 ya, betul? 4X sama dengan 5 kali 30 kali 34/45. Oke, betul. Sebentar. Ini saya bagi dengan 15, 2, 15, 3 ya. Betul? Ada yang salah? Ya, betul ya. Oke. Dibagi 2, 2 dibagi 2, 17. Betul ya? Berarti X sama dengan 10, 170 per 6. Betul nggak? 170 per 6. Ya, betul ya. 170 bagi 6. Sebentar. 170. Tuh, kok ini ya?
70 bagi 6. 28. Oh, nggak mungkin ini ya. 28 hari. 28 terlambatnya 7. Iya, salah ya. Sorry, mungkin ini saya ada perhitungan yang salah mungkin ya. Saya minta maaf, mohon waktu ya. Yang nomor 18, sepertinya ada yang miss, ada yang keliru di perhitungannya. Karena ada dua kondisi ya. Habis off, dia jalan, kondisinya orangnya sama, tapi di sini posisinya orangnya berubah jadi 16. Secara proses tetap pakai seperti ini, pakai man hour. Tapi hasil akhirnya rasa-rasanya nggak mungkin. Molornya 28 hari, selesainya 28 hari. Dari 7 ke 28 itu cukup panjang, sekitar 21 hari keterlambatannya. Sini nggak ada pasti jawabannya ya. Saya janji, saya akan cek lagi nomor 8 ya. Mungkin nggak malam ini, terlalu panjang. Saya coba cek lagi ini, nomor 8. Itu mungkin, mohon maaf, nomor 8 mungkin miss di perhitungannya aja. Gitu ya. Yang lain boleh open chat. Oke ya. Baik. Kalau ada waktu nanti saya akan teruskan, saya minta waktu yang nomor 8 saya akan bahas. Saya akan teruskan dulu di nomor yang selanjutnya ya, saya save dulu. Sorry banget. Nomor 8 ternyata agak ribet ya. Kita teruskan nomor 9. Jadi nomor 9 gini soalnya. Pada bulan ini, Regita melakukan program diet. Hasil dari program diet tersebut, berat badan Regita turun menjadi, jadi ada berat awal ya. Berat awalnya itu adalah, saya misalkan sebagai X. Oke, terus kemudian berat akhir ya. Berat akhirnya turun menjadi loh ya ini. Bukan turun sebesar ya, bukan. Turun menjadi 40%. Berarti sama aja dengan 40% X ya, betul ya? Sama aja dengan 40% X. Agar dapat kembali seperti semula. Dari kondisi akhir itu dirubah lagi kepingin ke kondisi semula, ke berat awal, dirubah menjadi X. Ya, agar dapat kembali ke kondisi semula, yaitu X pasti ya, berat badan tersebut dinaikkan sebesar. Nah, ini menurut saya ini ambigu ya. Saya punya dua cara. Satunya ada di opsi jawabannya, satunya nggak ada. Berat badan tersebut dinaikkan sebesar. Dinaikkan sebesar ini bisa diartikan dengan dikali sekian atau ditambah sekian. Ya, bosku, kita kejar ada jilong di situ. Lama. Kenapa? Sorry, nggak jelas. Oh, saya nggak ngerti ya. Sorry, saya nggak paham dengan yang terakhir. Lanjut Kak. Oke, baik. Kupu-kupu. Nah, saya coba akan bahas dua-duanya. Kalau saya pembahasannya dikali, berarti gini, 40% X saya kali dengan A, saya nggak tahu berapanya ya, yang sedang saya cari. Itu akan kembali ke X lagi. Paham ya? Akan kembali, ini cara pertama, akan kembali ke X lagi. Itu ada effort di A, dikali berapa gitu ya. Bisa coret nih, habis coret-coret, maka A sama dengan, ini kan 1 ya, maka A sama dengan 1 per 0,4 ya. Kan 40% kan ya, sini 0,4. 0,4 itu kalau di 1 dibagi ya dibalik ya, berarti 10 per 4 atau 2,5 ya. Artinya perlu apa? Perlu dinaikkan sebesar 250%. Itu artinya kalau dengan cara ini.
perkalian ya, perkalian. Yang kedua, kalau dengan cara penjumlahan dinaikkan sebesar, itu sama aja dengan 40% X ditambah dengan A, itu sama dengan X. Ya, ditambah. Maka A sama dengan X minus 40% X. Atau sama dengan 60% X ya. Maka faktornya itu ini. Dinaikkan sebesar 60%. Itu ada di opsi jawaban yang B. Saya pribadi lebih sreg yang ini, lebih sreg jawaban yang ini. Karena dinaikkan sebesar itu harusnya berupa perkalian, bukan penjumlahan. Apa ya, kata-kata ini ya, berat badan tersebut dinaikkan sebesar berapa persen dinaikkannya ya. Dari 40% ke X itu apakah selisihnya ataukah faktor pengalinya gitu ya. Yang jadi pertanyaan itu, apakah faktor pengalinya? Untuk keperluan nomor 9, saya akan pilih jawaban B. Dinaikkan sebesar atau ditambah ya, tidak ditambah. Mungkin lebih pas ini perkalian ya menurut saya ya. Kalau berat badan tersebut ditambah sebesar baru benar. Ditambah sebesar 60%. 60% dari apa? Dari X lagi ya, dari X. Itu mungkin pembahasan nomor 9, silakan kalau ada pertanyaan. Ya. Silakan, saya tunggu pertanyaannya. Nomor 9. Ada ya? Oke, kalau nggak ada. Oh, ini sebentar ada. Kalau dikali jadi hasilnya berapa, Kak? Ini hasilnya adalah 250%. Ya, 250%. Ketemunya 2,5. Seperti ini ya, coret-coret. A sama dengan 1/0,4. 2,5. Itu, tadi siapa yang ya? Kupu-kupu. Ya. Di opsinya nggak ada. Iya, betul, nggak ada ya. Betul, nggak ada. Saya masih ambigu di sini. Dinaikkan sebesar. Dugaan saya mestinya ini Berarti itu Kak caranya ditambah ya? iya betul ya, dugaan saya kalau saya pribadi saya lebih sreg ke perkalian, tapi untuk keperluan nomor 9 itu lebih condong ke pertambahannya berapa, pertambahannya atau bentuknya penjumlahannya ditambah berapa dia, jawabannya 60%. Itu nomor 9. Berarti cara tambah, iya betul, kupu-kupu ya. Betul. Untuk keperluan nomor 9 pakai cara tambah. Lagi-lagi soal-soal seperti ini yang jadi ambigu adalah yang kata-kata yang seperti ini ya. Kayak yang nomor berapa tadi yang ada salah persentase ya. Berapa lama tapi bentuknya persentase gitu ya. Dinaikkan sebesar. Jadi ada kata-kata yang masih ambigu yang bisa menimbulkan persepsi yang cukup lebih dari satu. It's okay, kalian sudah tahu alasannya ya, risknya sudah tahu, nggak usah khawatir. Saya rasa soal-soal itu nggak, maksudnya ini ya pasti lebih lengkap ya, kata-katanya lebih lengkap, nggak seperti ini pastinya. Turun menjadi 40%, menjadi ya, berarti 40 itu akhirnya betul ya, betul. Kupu-kupu turun menjadi itu berarti itu akhirnya betul. Kalau turun sebesar itu berarti dikurangi, betul ya, gitu. Kata-katanya itu turun menjadi, bukan turun sebesar. Paham ya, kupu-kupu ya? Kalau menjadi 40% itu artinya itu akhirnya betul. Tapi kenapa cara tambah, Kak? Karena ini saya mencoba untuk mencocok-cocokkan dengan opsi jawabannya ya, sorry. Lagi-lagi saya jelaskan, saya lebih condong yang ini. Yang cara kali lebih condong. Bukan cara plus. Tapi karena kita sedang memilih jawaban ya, kalau saya mau tipu, saya tipu yang ini, saya tipu. Saya perbaiki kata-kata ini. Berat badan tersebut dinaikkan sebesar, ya, itu lebih condong menurut saya ke perkalian. Maksudnya 0,4 dikali berapa? 40% dikali berapa? Itu menghasilkan X lagi.
balik ke X lagi. Itu yang di abstraksi saya, di pikiran saya. Tetapi ketika saya kerjakan, jawabannya itu 2,5 kali faktor pengalinya supaya balik ke X lagi atau setara 250%. Tapi di opsi jawabannya nggak ada. Nah, saya mulai berasumsi bahwa kata-kata dinaikkan itu juga bisa diartikan ditambah berapa, gitu ya, supaya kembali lagi ke X. Dari 40% X kembali ke X, itu ditambah berapa faktor tambahnya? Sama aja ditambah dengan 60% X. Itu, lagi-lagi saya sedang berasumsi. Bisa salah, bisa benar ya, untuk soal nomor 9 ini. Itu mungkin penjelasan dari saya tentang soal nomor 29. Gitu ya kupu-kupu? Berarti soalnya Regita turun sebesar 40% ya Kak. Bukan, cukup jelas. Turun menjadi ya, bukan turun sebesar. Turun menjadi. Ya, betul ya? Kalau turun menjadi itu artinya kan kondisi akhirnya menjadi 40% ya, seperti itu. Untuk case yang 40% cukup jelas ini, turun menjadi kok ya. Turun menjadi. Gitu ya, kupu-kupu ya. Oke, bisa dipahami kupu-kupu? Bisa Kak. Saya. Oke Kak, terima kasih. Baik. Baik, nomor 9 saya rasa cukup. Kita akan lanjutkan nomor berikutnya. Nomor 10. Aduh, sorry. Oke, nomor 10 soal seperti ini. Saya selalu menyisihkan 10% gaji saya untuk investasi. Tulis ya, investasi. Investasi itu 10%. Lalu tabungan. Tabungan itu 30%. Selanjutnya 40% digunakan untuk konsumsi. Konsumsi itu 40%. 10% untuk amal. Amal 10%. Sisanya dimasukkan dalam rekening dana darurat. Masuk ya, masuk dana darurat. Dana darurat itu adalah 10%. 10%, betul. Kan pas ya ini ya. 10, ya betul, 100%. Oke. Yang perlu digarisbawahi adalah ada proses pengeluaran yang namanya konsumsi sama amal. Ini pasti keluar ya, keluar. Tapi sisanya itu berupa tabungan. Yaitu apa? Investasi, tabungan, dan dana darurat. Ini akan memperbesar dia kekayaannya. Yang ini memang benar-benar hilang, keluar ya, keluar dari gajian dia. Seperti itu. Ada yang sifatnya konsumsi, yang dua ini konsumsi ya. Yang sisanya adalah berupa saving atau tabungan, gitu ya. Baik itu investasi maupun tabungan sendiri maupun masuk ke dana darurat. Mungkin sama ini, menurut saya dana darurat itu juga berupa kayak dana jaga-jaga ya, yang tak terduga. Simpanan. Iya betul, simpanan. Mungkin dipisahkan dari bank, mungkin saya nggak tahu seperti apa, gitu ya. Saya teruskan. Setelah 2 tahun, nih 2 tahun ya, setelah 2 tahun, dana yang terkumpul di rekening darurat saya, yang ini ya,
itu 48 juta. Oke. Kalau kalau 10% aja sebenarnya gini. Kan ini kan berarti gini ya. Gajinya saya misalkan sebagai X, betul ya? Gajinya saya misalkan Benar. sebagai X. Ini pastinya gajian itu kan per bulan ya, betul nggak sih? Per bulan ya, per bulan. Nah, kalau 2 tahun, gajinya berapa? Gaji sama dengan 24X, betul nggak? Benar. 24 bulan kali X gajinya. Betul ya? Betul. Itu sama aja dengan investasi dia 10% kali 24X. Tabungannya 30% kali 24X terus. Ini sama 24X faktor kalinya ya 24 ini juga sama ini. Faktor kalinya adalah 24X. Seperti itu. Karena 2 tahun ya, 2 tahun. Atau kalau nggak pakai ini juga bisa nanti kita akan jelaskan pakai cara perbandingan aja. Oke. Itu adalah setelah 2 tahun dana yang terkumpul di rekening darurat saya itu 48%. 48 juta. 48 juta. Yes. Dengan mengabaikan return yang saya dapat dari investasi dan tabungan, otomatis ya ini pasti ada semacam bunga ya, semacam bunga atau return ya. Kalau investasi namanya return, kalau tabungan namanya bunga ya. Itu diabaikan. Dengan mengabaikan return yang saya dapat dari investasi dan tabungan, serta pendapatan di luar gaji, nggak dianggap. Pertanyaannya adalah, berapakah total kekayaan saya selama 5 tahun? Selama 5 tahun. Itu sama aja artinya kita sedang menghitung ini loh, yang berupa saving. Sementara yang konsumsi itu hilang, betul ya? Hilang, karena kan dimakan tiap harinya kan, 40% habis, 10% amal habis, hilang semua ya, hilang semua. Itu sama aja artinya kita sedang menghitung investasi, tabungan, dan dana darurat. Oke? Berarti kalau 10% 48 juta, otomatis investasi juga sama dong. 10% kok ya, 48 juta pastinya. Sama, karena prosentasenya sama. Kalau yang 30%, tinggal dikali 3 aja ya, kali 3, 4, 2, 144 juta. Maka total selama 2 tahun, kekayaan saya itu ini. Saya tambahkan. 48 tambah 48 berapa? 96 ya, betul ya, 96. Tambah 144. Berapa itu? 0, 1, 13, 13, 14, 240 ya? 240. 240 juta. Jadi kekayaan saya selama 2 tahun itu ini, 240 juta. Nice. Pertanyaannya adalah, berapakah total kekayaan saya selama 5 tahun? Kita bisa menggunakan perbandingan biasa aja ya. Kalau 2 tahun itu 240 juta. Kalau 5 tahun berapa? X gitu ya. Maka X sama dengan 5/2 kali 240 juta. Coret-coret 12 kali 5, 600 juta. 60. 60 tambah 01 ya. Maka Iya. jawabannya adalah 600 600. juta. Itu mungkin pembahasan nomor 10. Silakan kalau ada pertanyaan. Sebentar saya cek dulu di kolom chat. Ya betul ya, jawabannya E. Dengan mengabaikan invest dan tabungan itu maksudnya apa ya, Kak? Tadi sudah saya jelaskan ya, mengabaikan kalau kita berinvestasi itu pasti ada return ya. Return of investment, ROI-nya ada. Dapat sekian persen per tahun gitu ya. Itu kan menjadi gain ya, tambahan buat investornya, pemilik hartanya, pemilik uangnya. Ya, di YouTube ya. Itu diabaikan. Mestinya kekayaan dia bukan 48 mestinya, tapi 50 juta. Kenapa? Karena ada return-nya yang diabaikan untuk case ini, nggak dihitung sebagai kekayaan. Seperti itu. Itu maksudnya ya, dari berarti yang tanya siapa ya? Yang tanya adalah Muhammad Bram ya. Itu Bram. Oke, Bram, bisa dipahami ya?
Oke, baik. Ini Kak batu. Oke, silakan. 240 juta dari mana, Kak? Dari penjumlahan ya, ditambahkan. 48 tambah 144 tambah 48 itu 240 juta kupu-kupu. Gitu ya kupu-kupu. Mungkin bisa dipahami ya kupu-kupu? Saya? Baik. Baik, itu nomor berapa? 10 ya, nomor 10. Kita saya save dulu. Maaf Kak, kalau 98 tambah 144 itu bukannya 242. Ini kan 96 tambah 144. Ini tadi kan 48. 96 tadi dari mana ya? 90 dari ini, 48 tambah 48. Oh, oke, oke, oke. Ya, benar ya? Benar-benar. Baik, itu nomor 10. Kita lanjut lagi nomor terakhir, nomor 11 ya. Nomor 11-nya gini. Sebentar. Konsumsi dan amal tidak dihitung. Ya, kupu-kupu sudah saya jelaskan tadi ya, nggak apa-apa deh. Saya kembali lagi nggak apa-apa buat kupu-kupu. Konsumsi sama amal itu adalah bagian dari yang dikeluarkan ya, betul ya? Benar. Yang dipakai. Sementara yang dihitung itu kan kekayaan ini. Ini kekayaan ya. Kekayaan itu apa? Berarti Investasi, tabungan. yes, betul. Yang berupa investasi, tabungan atau dana Dana darurat. Betul, seperti itu. Kalau amal sama konsumsi itu kan pasti keluar kan ya, pasti nggak akan kembali lagi kan ya. Iya, pengeluaran tetap, Kak. Betul, seperti itu. Itu maksudnya investasi, kupu-kupu ya. Kenapa konsumsi dan amal tidak dihitung? Itu kupu-kupu. Bisa dipahami ya kupu-kupu? Iya betul ya. Pasti akal betul. Alhamdulillah Kak Alisannya luar biasa. Mantap, betul. Saya mau ngomong kayak gitu sungkan juga ya. Baik, itu kita lanjut nomor 11. Bentar ya, saya langsung print screen. Sebentar. Baik, Kak, nanti aku baca lagi. Terima kasih. Oke. Nomor 11 itu gini. Nomor 11 itu gini ya. Tembok mading. Oke, tembok mading ya, seperti ini. Seorang tukang bangunan memerlukan 600 batu bata berukuran, nah ini saya gambar ya batu bata gini. Nah, gini ya. Berukuran 20 panjang gitu ya, lebarnya 60 mili, 60, kita buat senti sebuah ya, senti. 60 mili berarti 6 ya. 6 senti. Kemudian tebal itu sama aja dengan tingginya sama ya. 5 apa? 5 senti. Ini posisi batu batanya, 26 dan 5 gitu ya. Oke. Dengan biaya jasa tukang itu 5.000 per meter persegi. 5.000. Berarti ini satuan dari luasan ya, betul apa? Luasan dari apa? Dari satu luasan dari apa namanya? Dinding yang di ini ya. Dinding yang akan dipasang batu bata. Betul ya? Itu. Berarti kita sedang menghitung gini. Kita sedang menghitungnya berapa upah yang diterima tukang bangunan tersebut. Kita sedang menghitung luasan. Ketika kita menata sebuah batu bata, itu kan kayak gini bentuknya. Nah, gini. Ini kurang lebih ya, kurang lebih. Itu berarti sedang melihat apanya? Sedang melihat 20 sama 5-nya bukan? Betul ya? 20 sama 5-nya. Karena tebalnya kan ke arah dalam kan, enggak istilahnya enggak masuk dalam perhitungan luasan dari tembok madingnya. Maka luas satu batu bata ya,
Satu batu bata itu sama dengan 20 kali 5, ya. Sama dengan 100. 100 apa? 100 cm persegi, jangan lupa ya. 100 cm persegi. Nah, kalau luasnya apa tuh? Luas 600 ya kan dia masang 600 ya. 600 batu bata. Ya tinggal dikali ya. 600 kali 100 ya, betul? Sama dengan 60.000 60.000. cm persegi. Ya. Kita ubah ke meter persegi. Kenapa? Karena ongkos tukangnya per meter persegi ya. Berarti naik 2. Setiap naik dibagi 100 ya dia. Naik 2. Ini habis berarti. 1, 2, 3, 4. Set, habis. Maka sama aja dengan 6. 6 apa? 6 meter persegi. Ini yang dikerjakan sama si tukang. Ya. Padahal dia ongkos atau biaya jasanya itu 5.000 per meter persegi. 5.000 per meter persegi dikali dengan 6 meter persegi ya, ketemu rupiah ya. Coret-coret. Ya, benar. Sama aja 30.000. dengan 30.000. Berarti si tukang itu dapat duit dibayar seharga 30.000 ya C. untuk memasang 600 batu bata. Jawabannya yang C. Itu mungkin pembahasan nomor 11. C, Kak. Ya, betul ya. Dodi tarikan. Sip. Makasih, Dodi. Baik, yang lain mungkin ada pertanyaan, silakan nomor 11. Semoga bisa dipahami. Oke, berarti PR saya, Kak Alisan, saya masih belum dapat nilai tepatnya di nomor 8. Saya janji, insya Allah besok saya coba pelajari lagi angka-angkanya. Habis itu saya share lagi ke Kak Alisan. Soal nomor Jawaban 8 tentang apa, Kak? tentang apa itu tadi? Proyek ya? Proyek, itu saya lupa ya. Proyek apa? Dilihat yang nomor 8 belum. Ya, cuman ada 3 kondisi ya. Jadi dia jalan sekian, kemudian berkurang lagi di tujuan terakhir. Itu yang bikin apa ya, kayak semacam seperberapa bagiannya yang masih belum fix. Dan saya coba ternyata belum ketemu jawabannya. Atau hitungan saya yang keliru, bisa jadi saya keliru ya. Gitu. Nomor 8 tadi saya. Sebentar saya save dulu ya, bentar. Baik, itu mungkin pembahasan nomor terakhir, nomor 11. Sebelum saya kasih ke Kak Alisan, mungkin saya mohon maaf kalau dalam penyampaian ada yang keliru ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya berharap apa yang saya sampaikan bisa dipahami. Bisa dipahami dengan baik ya. Nggak usah khawatir, nanti kayaknya di record ya. Kak Alisan ada recordingnya, kemudian soft file-nya juga ada. Saya akan share ke Kak Alisan. Bisa dipelajari ulang. Gitu. Itu mungkin dari saya, semoga bermanfaat. Selanjutnya saya kembalikan ke Kak Alisan. Kak Alisan, silakan. Oke, terima kasih Kak Saiful atas waktunya pada malam hari ini. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Oh ya, sebelumnya Kak Saiful mungkin bisa yang lihat di WA-nya teman Kak Saiful, yang poster. Saya bantu saya skin Kak Saiful. Yang mana? Yang poster yang di WA. Yang baru saya oh, kirim. sebentar, di WA. Mungkin di stop scan dulu kali Kak. Ya, sebelumnya buat yang tadi Japri ke Abang tanya masalah soft file, terus jadwal Zoom dan Latsol. Mungkin nanti kalau untuk link Zoom sama record Zoom itu nanti di-share di grup umum, Pak. Jadi nanti record Zoom-nya akan diupload ke channel YouTube-nya Aulia Digital dan nanti link channel YouTube-nya akan di-share ke grup-grup. Sama kalau kegiatan Zoom juga akan di-share ke grup, sama untuk latihan soal juga di-share ke grup. Tapi untuk jadwalnya hanya diberikan ke siswa paket bimbel premiumnya ya, atau yang bimbel intensif. Jadi kalau buat yang mau nanya jadwalnya kapan aja, terus bisa request materi apa enggak, terus kalau materi kayak mau minta TWK atau TKP, minta request latihan soal, bisa daftar ke paket bimbel online-nya ini ya, paket bimbel intensif. Ini untuk yang kedinasan dulu ya. Kalau yang nanya yang CPNS dibuka nanti setelah pembukaan info CPNS.
Jadi untuk sekarang baru bukanya untuk bimbel online intensif SKD kedinasan. Gitu. Terus buat yang nanya tryout, next Zoom, nextnya Kak, yang Oke. satunya pesan satunya. Ya, besok kita ada event tryout untuk SKD kedinasan maupun CPNS. Untuk fasilitasnya ini nanti ada 2 kali tryout SKD, terus nanti ada bonus latihan soal dan kuis juga. Terus untuk tryout SKD nanti kita pakai web chat ya. Nah, kita juga ada live teaching pembahasan soalnya via Zoom. Jadi setelah tryout itu nggak langsung dikasih file pembahasannya. Jadi setelah kalian ngerjain tryout, nanti ada pembahasan dulu via Zoom. Jadi kalian ngerjain soal, ngerjain tryout, nanti ada pembahasan via Zoom, baru setelah itu diberikan file pembahasannya gitu. Kayak gitu. Jadi kita biar apa namanya kalau misalnya dia nanya kok jawabannya kayak gini gitu, ada nomor soal kayak tadi yang bingung kok jawabannya ini menurut kalian jawabannya udah benar tapi ternyata salah gitu kan, kayak gitu. Itu bisa nanti dibahas di via Zoom-nya gitu. Jadi biar kalian tahu juga maksud dari soalnya itu seperti apa. Terus juga diusahakan nanti kita usahakan juga soalnya akan hot gitu untuk soal tryout-nya, dan juga nanti ada video pembahasan soal serta video pembelajaran SKD lainnya, dan juga nanti ada info seperti dan CPNS gitu. Sampai sini ada pertanyaan mengenai paket bimbel atau tryout atau yang lainnya? Kalau yang dari Miftan India tadi menjelaskan soal ini. Kalau tadi itu campuran ya, ada yang sekdin ada yang CPNS. Tapi tadi lebih banyak ke soal TIU sekdin ya, seperti itu. Karena kalau TIU CPNS itu soalnya agak lebih lebih simpel tapi caranya lebih panjang gitu. Tadi mayoritas rata-rata untuk sekdin sih. Dari 11 soal itu 5 untuk sekdin, namanya campuran. Baik SKD sekdin sama CPNS ada semua. Itu ya Miftah. Oke Kak, makasih. Tapi saya mau nanya nih, itu Ya. TUS dia kebanyakan soalnya di angka deret ya? Deret angka. Kalau TIU sekdin ya biasanya deret angka, terus ada tambahannya kombinasi permutasi. Jadi perbedaan TIU sekdin sama TIU CPNS itu, kalau di TIU CPNS kalian nggak ada kombinasi permutasi. Kalau di TIU sekdin ada kombinasi permutasi. Terus kayak operasi bilangan bulat juga kalau sekdin ada pecahan. Kalau yang CPNS itu lebih kayak desimal sih, gitu. Gitu. Pokoknya nanti ada perbedaan antara TIU sekdin sama CPNS. Tapi kalau TIU CPNS juga kalau ada level-levelnya. Jadi antara yang kalian lulus SMA, lulusan D3, S1, sama S2 itu berbeda. Kan ada levelnya, ada C3, C4, C5. Untuk C3 itu untuk yang CPNS lulusan SMA, untuk yang C4 untuk yang D3 maupun S1, sedangkan yang C5 itu untuk yang lulusan S2. Gitu. Jadi nanti paketnya beda-beda. Gitu. Kayak kemarin kan ada yang kayak komen, Kak, saya kemarin di TIU Sekdin IPDN gak muncul soal ini, atau TIU Sekdin yang Rekensan gak muncul soal yang ini, kayak gitu. Kan beda-beda. Kalian juga paketnya beda-beda. Tiap Sekdin itu juga paketnya beda-beda. Materinya sama, hanya model soalnya sedikit berbeda, kayak gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, makasih. Ya, sama-sama. Buat yang tadi nanya, besok ada jadwal Zoom lagi, dilihat aja grupnya. Kalau yang kalian masuk ke grup umum yang diskusi Bimbore Digital, baik WA maupun Telegram, ya pantauin aja grupnya. Kita kalau weekday itu seringnya malam. Weekday itu kita lebih sering malam jam 8 atau enggak jam 4 sore. Kalau yang di sore ya. Tuh, kalau malamnya jam 8. Kalau weekend bisa kadang siang, bisa sore, bisa malam. Seperti itu. Kalau untuk jadwalnya ya. Oke, yang nanya channel YouTube-nya itu cari aja kalau di YouTube itu Hore Digital. Nanti muncul kok channel YouTube-nya. Jadi jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Hore Digital, follow IG Hore Digital, dan ya like videonya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi mungkin diakhirin aja ya. Karena udah malam juga di jam 10. Hari ini dari kupu-kupu. Ada tahu kira-kira berapa kali ya ikut bimbel. Kalau udah daftar paket bimbel
online-nya, udah otomatis kalian ikut layout dan nggak usah bayar-bayar lagi, atau kalau misalnya ada yang layout gratis bersyarat, nggak usah ikutin persyaratannya lagi gitu. Jadi kalau udah daftar paket bimbel, udah dapat semua fasilitas kayak gitu. Itu ya kupu-kupu. Jadi kalau udah daftar paket bimbel, udah otomatis dapat paket layoutnya gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi. Oke, kalau nggak ada mungkin nanti kalau misalnya ada pertanyaan lagi, di bentuk pertanyaan bisa chat aja ke WA adminnya yang ada di bawah, atau enggak DM aja ke Igor Digital. Oke, mungkin di akhirin aja. Oke, cukup sekian dari Abang. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam selamat malam warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Saiful. Sama-sama. Oke.